Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Fatima, nomor urut 3 dengan NIM 199614108, kelas B angkatan 2019, program studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Soal yang pertama berkaitan dengan landasan ekonomi publik. Jadi teman-teman, yang menjadi permasalahan utama dalam perekonomian adalah masalah mikro berupa distribusi, produksi, alokasi konsumsi, dan masalah makro seperti pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, dan pertumbuhan. Nah, sistem perekonomian tersebut berkaitan dengan siapa? Baik itu pemerintah atau bukan, atau bagaimana keputusan ekonomi diambil, baik itu melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga. Nah, pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian tersebut dipandang semakin cenderung mendekat satu terhadap yang lain, di mana secara umum swasta harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun, bila terjadi kegagalan pasar teman-teman, dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka sepanjang diyakini bahwa pemerintah mampu, maka sebaiknya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut. Nah, selanjutnya mengenai pendekatan ilmiah menjamin bahwa kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis bersifat sah tersebut. Analisis sektor publik terdiri dari 4 tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut. Nah, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik tersebut. Selanjutnya, soal yang kedua terkait faktor kegagalan pemerintah merujuk pada Krueger dalam Savana tahun 2004. Kegagalan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, omission failures dan commission failures. Nah, commission failures ini misalnya ada BUMN yang ongkosnya mahal dan tidak efisien, atau ketidakefisienan dan pemborosan dalam program investasi pemerintah. Nah, kontrol pemerintah yang terlalu jauh dan mahal biayanya atas aktivitas sektor swasta tersebut, maupun defisit anggaran pemerintah yang disebabkan oleh defisit BUMN dan mendorong inflasi yang tinggi dengan konsekuensi lanjutannya adalah terhadap alokasi sumber daya, perilaku tabungan, maupun alokasi investasi swasta. Sedangkan failures of omissional misalnya memburuknya fasilitas transportasi dan komunikasi yang menyebabkan naiknya biaya aktivitas sektor swasta maupun sektor publik. Nah, pemeliharaan fixed nominal exchange rate berhadapan dengan laju inflasi yang begitu cepat disokong oleh exchange control dan lisensi impor. Nah, kegagalan memelihara fasilitas infrastruktur yang ada. Selanjutnya, nomor 3,
Barang publik atau public goods adalah barang yang tidak mengurangi ketersediaan mereka kepada orang lain saat kita menggunakannya, dan juga tidak dapat mencegah kita atau orang lain menggunakan dan mengambil manfaat darinya. Teman-teman, ciri-ciri dari barang publik ialah adanya konsumsi tanpa persaingan, tidak adanya kekhususan penggunaan, dan tidak adanya persyaratan penghargaan dari pemakaian barang tersebut. Nah, bagaimana sih sebenarnya barang publik ini? Nah, barang publik tersebut merupakan jenis barang yang dikonsumsi yang tidak mampu mempengaruhi jumlah penawaran konsumsi bagi orang lain. Misalnya teman-teman, barang publik yaitu lampu jalan, pertahanan negara, udara bersih, sistem pengendalian banjir, mercusuar, dan peradilan. Soal yang keempat terkait teori pengeluaran pemerintah sisi makro. Yang pertama ada teori dari Rostow dan Musgrave. Nah, gagasan merek mengaitkan biaya pemerintah beserta proses pembangunan termasuk di tahap awal, pertengahan, dan akhir. Pada tahap awal, perbandingan pengeluaran publik dengan pendapatan nasional relatif lebih besar. Selanjutnya, pada tahap pertengahan, investasi publik masih dibutuhkan untuk memperlancar segala proses pertumbuhan agar tahap lebih lanjut dapat dicapai. Dan yang terakhir yaitu pada tahap lanjut, di mana kegiatan yang dilakukan pemerintah bergeser dari penyediaan infrastruktur ke aktivitas sosial lainnya. Selanjutnya ada teori Adolf Wagner yang mengatakan bahwasanya pengeluaran pemerintah akan terus mengalami peningkatan. Nah, Wagner juga menyebutkan bahwa konsep ini sebagai hukum selalu ada peningkatan peran pemerintah. Nah, poin utama dalam gagasan ini yaitu pentingnya peranan pemerintah dalam gerakan ekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh. Pandangan Wagner tersebut merupakan ketika pengeluaran pemerintah meningkat, pendapatan per kapita juga akan meningkat. Nah, karena pemerintah harus menyesuaikan dirinya dengan jalinan yang telah dibangun oleh masyarakatnya. Selanjutnya ada teori Piaget dan Wiseman yang berpandangan bahwasanya ada kondisi di mana orang dapat memahami tingkat di mana masyarakat dikenakan pajak. Sebagaimana yaitu jumlah pajak yang digunakan pemerintah itu untuk membayar kompetisi publik. Nah, persepsi masyarakat bahwasanya pemerintah memerlukan uang untuk melaksanakan kegiatannya, dan bahwasanya kepercayaan masyarakat diperlukan untuk membiayai pajak tersebut. Nah, tingkat penerimaan yang demikian menjadi hambatan bagi pemerintah dalam peningkatan pembayaran pajak. Nah, bahkan jika tarif pajak tidak berganti karena pertumbuhan ekonomi, pajak akan meningkat, dan pendapatan ini dapat meningkatkan persaingan pemerintah. Selanjutnya, yang kelima terkait fungsi APBN ditinjau dari aspek kebijakan fiskal dan aspek manajemen. Nah, APBN ini ditinjau dari aspek kebijakan fiskal. Nah, salah satu fungsi dari APBN bagi sebuah negara adalah fungsi stabilisasi. Nah, fungsi stabilisasi tersebut berarti berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Nah, salah satu instrumen stabilisasi pemerintah yaitu kebijakan fiskal ini, yang merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi.
Nah, teman-teman, bahwasanya kebijakan fiskal ini dapat berubah berupa kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kebijakan fiskal ekspansif ini adalah kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan output perekonomian kita. Nah, sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif bertujuan untuk mengurangi output perekonomian kita. Selanjutnya, yaitu terkait tentang APBN yang ditinjau dari aspek manajemennya. Nah, selain fungsi stabilitas APBN, juga memiliki fungsi bagi sebuah negara, yaitu fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini memiliki arti bahwasanya anggaran suatu negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Nah, anggaran negara merupakan sebuah pedoman negara yang merencanakan kegiatannya dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang telah direncanakan di setiap tahunnya. Selanjutnya, soal yang keenam. Jadi, menurut saya, pemerintah telah bekerja keras dengan peningkatan realisasi belanja negara dan telah sangat responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat kita dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM di dunia usaha. Nah, bagaimana kita ketahui bahwasanya penanganan COVID-19 ini, terutama akselerasi vaksinasi dan pembatasan mobilitas, akan menentukan laju dari pemulihan ekonomi yang membutuhkan mobilisasi dana atau sumber daya manusia pusat ke daerah itu sangat besar, teman-teman. Sehingga dukungan pemerintah daerah melalui dana alokasi umum atau dana bagi hasil, dana insentif daerah dan dana desa sangat penting dalam penanganan COVID-19 ini dan percepatan pemulihan ekonomi. Di tengah upaya kerasnya untuk menangani masalah kesehatan tersebut dan memulihkan perekonomian nasional di negeri kita yang membutuhkan pembiayaan anggaran yang tidak sedikit, teman-teman, pemerintah terus melakukan pengelolaan pembiayaan anggaran secara sangat hati-hati dan tentunya terarah dengan memanfaatkan saldo anggaran lebih atau SAL dalam rangka pengendalian defisit dan mengupayakan penurunan pembiayaan utang. Nah, bukti empiris yang saya tampilkan pada saat ini itu di mana hingga semester 2 di tahun 2021, teman-teman, sekitar 219 triliun pembiayaan lebih rendah dari UU APBN. Ini hal yang sangat bagus tentunya, karena pemerintah telah mengurangi kenaikan utang yang semestinya 177 triliun menjadi 958 triliun. Ini terutama karena defisit APBN kita secara nominal diperkirakan lebih rendah karena penerimaan negara kita sangat bagus, teman-teman, sehingga belanja negara absorpsinya optimal dan dan kita lihat dari penggunaan saldo anggaran lebih atau SAL ini yang kita pakai secara optimal dalam situasi pandemi.